perkenalkan nama saya Martina Lorenza dengan NIM 20210022. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada saat ini saya akan mempresentasikan metode generate and test dari pencarian heuristik, yaitu dengan contoh kasus dari metode ini, komunitas motor Vespa akan melakukan touring melewati beberapa kota, dan untuk menentukan rute yang akan dilalui, mereka mencari rute terpendek dengan melalui semua kota yang sudah ditentukan mereka. Bisa kita lihat di sini ada ilustrasi graf ruang pencarian yang telah saya buat. Pada ilustrasi ini kotanya saya inisialkan menjadi kota A, kota B, kota C, kota D, dan kota E. Berdasarkan arti dari generate and test, yaitu membangkitkan semua kemungkinan solusi, maka di sini saya sudah membuat tabel pencarian atau membuat tabel dari semua kemungkinan solusi yang bisa dicari dari lintasan-lintasan yang sudah ada ini. Nah, di sini bisa kita lihat pada tabel ini pencarian pertama hingga pencarian ke 24 titik awalnya yaitu berada di kota A, dan selanjutnya pencarian ke 25 sampai ke 48 yaitu titik awalnya berada di kota B. Selanjutnya pencarian 49 ke pencarian 72 yaitu titik awalnya berada di kota C. Selanjutnya pencarian yang ke 73 sampai ke 96 titik awalnya itu berada di kota D. Selanjutnya pencarian ke 97 sampai ke 120 titik awalnya berada di kota E. Dari semua kemungkinan yang telah saya buat ini pada tabel, yaitu sudah memiliki panjang lintasan yang sudah dijumlahkan dari jarak yang ada pada semua lintasan antar kota ini. Maka dalam mencari rute terpendek untuk dilintasi dari komunitas Vespa ini dengan melewati semua kota, bisa dilihat dari tabel ini, yaitu lintasan terpendeknya itu berada pada pencarian ke-35. Pencarian ke-35 dengan lintasan titik awalnya itu berada di kota B, lalu ke kota C, ke kota E, ke kota A, dan ke kota D dengan jumlah panjang lintasan 362. Lalu dengan pencarian ke-78 lintasannya yaitu titik awalnya berada di kota D, lalu ke kota A, lalu ke kota E, lalu ke kota C, lalu ke kota B dengan sama panjang lintasannya dengan pencarian ke-35 tadi, yaitu 362 km. Maka bisa kita ambil kesimpulan, para komunitas Vespa ini bisa melalui lintasan dengan titik awal B, kota B, lalu ke kota C, lalu ke kota E, lalu ke kota A, lalu ke kota D dengan panjang lintasan 362 km, atau dengan lintasan yang berada pada pencarian ke-78, yaitu dari titik awalnya dari kota D, lalu ke kota A, lalu ke kota E, lalu ke kota C, lalu ke kota B dengan panjang lintasan yang sama 362 km. Maka sudah didapatkan rute terpendeknya dengan melalui semua kota yang ada tanpa terlewat satu kota atau dua kota. Semua kotanya terlewatkan dengan lintasan touring mereka tersebut. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Ayu Triani Situmorang dari program studi Teknik Informatika dengan NIM 20210104. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus dari hill climbing. Sebelumnya, hill climbing adalah teknik optimasi untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan algoritma.
Cara kerjanya yaitu dengan menentukan langkah berikutnya dengan menempatkan node yang akan muncul sedekat mungkin dengan sasarannya. Hill climbing dibagi atas dua jenis. Yang pertama, ada simple hill climbing yang merupakan pengembangan dari teknik generate test dengan penambahan adanya umpan balik dari prosedur tes yang sudah digunakan untuk membantu memilih area mana yang harus ditelusuri pada setiap area search. Yang kedua ada stepped ascent hill climbing yang merupakan metode algoritma yang banyak digunakan untuk permasalahan optimasi. Sekarang kita masuk ke contoh kasus. Contohnya seorang traveler ingin mengunjungi sejumlah wisata di Sumatera Utara. Akan dicari rute terpendek di mana setiap kota hanya boleh satu kali dikunjungi. Jarak antar tiap kota sudah diketahui. Misalkan ada 4 kota dengan jarak antara tiap-tiap kota sebagai berikut. Dari A ke B5, B ke B3,5, D ke C1, C ke A4,5, A ke D7, serta B ke C adalah 4. Langkah yang pertama untuk menyelesaikan masalah ini adalah kita harus membangun tree dinamis. Kemudian menentukan operator yang dapat menghasilkan kombinasi lintasan kota yang berbeda-beda, yaitu dengan cara menukar posisi masing-masing kota dengan rumus n vektorial per 2 vektorial dikali n dikurang 2 vektorial. Karena di sini ada 4 kota, maka n-nya diganti menjadi 4. 4 vektorial dibagi dengan 2 vektorial dikali 4 dikurang 2 vektorial akan menghasilkan 6 kombinasi operator. Maka kita melakukan penukaran. Yang pertama, tukar kota 1 dengan kota 2. Lalu menukar urutan posisi kota 2 dengan kota ketiga, urutan kota ketiga dengan kota keempat, kota keempat dengan kota pertama, kota kedua dengan kota keempat, serta yang terakhir menukar urutan posisi kota pertama dengan kota ketiga. Lalu, langkah selanjutnya kita membandingkan state nilai heuristik untuk lintasan terpendek pada level 0 dengan level 1, yang dimulai dari posisi paling kiri. Apabila nilai lebih kecil, maka state itulah yang dipilih. Di sini saya sudah membuat penukaran kota 1 dengan kota 2 dan sebagainya. Di sini tukar kota 1 dengan kota 2 menghasilkan BACD. Kenapa? Karena kota 1 adalah A dan kota 2 adalah B. Maka kita tukar jadi BACD. Kenapa di sini bisa menghasilkan 10,5? Karena kita menjumlahkan dari B, A, C, D. B ke A5, A ke C 4,5, dan C ke D adalah 1. Maka hasilnya adalah 10,5. Kemudian kita mencari tukar kota 2 dengan kota 3, hasilnya 12. Karena 12 lebih besar dari 10,5, maka next step-nya bukan ACBD. Kita ke langkah selanjutnya yaitu ABDC. ABDC menghasilkan 9,5. Karena 9,5 lebih kecil dari 12 dan 10,5, maka ABDC akan menjadi next step-nya. Itu kenapa diambil garis panah dari ABDC. Begitu juga sampai akhir sampai ke DBAC. Mungkin teman-teman sudah mengerti. Maka akan didapat solusi akhir dari permasalahan ini yaitu ACDB. Karena ACDB merupakan nilai yang terkecil, yaitu 8,5. Semoga apa yang saya jelaskan, teman-teman dapat mengerti dengan baik. Terima kasih. Ya baik, sebelum itu, nama saya Azhari Genesta Masirot. Saya akan menjelaskan steepest ascent hill climbing, yaitu sambungan dari simple hill climbing yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ayu Triana, pada materi sebelumnya. Jadi, apa itu steepest ascent hill climbing? Steepest ascent hill climbing merupakan metode algoritma yang banyak digunakan untuk permasalahan optimasi. Salah satu penerapannya adalah untuk mencari rute yang terpendek dengan cara memaksimumkan atau meminimumkan nilai dari fungsi optimasi yang ada. Salah satu contoh kasusnya yaitu seorang traveler akan berkunjung ke 4 kota, yaitu kota A, B,
C, dan D. Untuk menghemat biaya, ia mencari jarak terdekat dari setiap kita. Jadi, pecahkan masalah tersebut dengan algoritma steepest ascent hill climbing. Di steepest ascent hill climbing ini, kita membantu traveler ini untuk berkunjung atau berkelana ke 4 kota dan cari jarak terdekat atau rute terpendek, juga menghemat biaya dari traveler tersebut. Di steepest ascent hill climbing ini terdapat pohon penyelesaiannya yang cukup sedikit atau tidak terlalu banyak seperti materi-materi sebelumnya, yaitu hill climbing. Dan ini adalah contoh pohon penyelesaiannya. Ada A, B, C, D sebagai induk utama dengan nilai 19. Nah, dari manakah nilai 19 ini? Nilai 19 ini dari jarak A, B ditambah jarak B ke C dan dari C ke D. Untuk dari A ke B itu 8, dari B ke C itu 5, dan dari C ke D itu 6. Yaitu 5 dan 8 ditambah 5 ditambah 6. Dan hasilnya adalah 19. Dan terdapat juga berbagai macam rute lainnya, yaitu BACD, ACBD, ABDC, BBCA, ADCB, dan CBAD. Dan kita di sini memilih rute yang terpendek, jumlahnya yaitu 12, ACBD. Nah, tapi di sini terdapat juga rute terpendek dengan nilai yang sama, BBCA. Tapi keduanya ini sama, jadi kita memilih induk ACBD. Kita memilih ACBD sebagai induk lebih tepatnya. Nah, habis itu juga masih ada jarak-jarak lainnya, yaitu CABD, ABCD, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini kita memilih rute terpendek untuk traveler tersebut demi tidak mengeluarkan ongkos atau biaya, dan terpilihlah rute ACBD dengan total 12. Mendalah dengan NIM 2021. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang pencarian terbimbing heuristic search dengan metode best first search. Saya akan menjelaskan pengertian dari best first search. Pencarian terbaik pertama atau best first search adalah teknik penelusuran yang menggunakan pengetahuan akan suatu masalah untuk melakukan panduan pencarian ke arah node tempat di mana solusi berada. Pencarian jenis ini dikenal juga sebagai heuristik. Pendekatan yang dilakukan adalah mencari solusi yang baik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penelusuran dapat ditentukan harus dimulai dari mana dan bagaimana menggunakan proses terbaik untuk mencari solusi. Ini adalah contoh pencarian pohon. Dan dengan contoh kasus, di bahasan kali ini adalah mencari jalur angkot terpendek dari Pancoran ke Manggaran. Sebagai contoh, berikut adalah rincian jarak tempuh dan tarif angkot. Rincian berikut ini adalah pengeluaran dari Pancoran ke Manggarai yang dapat ditempuh dengan jarak sekitar 10 km. Yang akan membuat masalah harus dipilih yaitu tarif angkot, yang harganya selalu relatif atau berbeda-beda berdasarkan jalur dan tarif angkotnya masing-masing. Nah, bisa kita lihat di bawah ini adalah peta dari jarak tempuh dengan keterangan. Mohon maaf teman-teman jika petanya agak sedikit kecil dan muram, soalnya jika dibuat besar akan lebih tidak jelas lagi. Tapi saya akan menjelaskan masing-masing dari node-node ini serta jarak dan tarifnya masing-masing. Yang pertama yaitu node S adalah Pancoran. S sama dengan estimasi jarak terpendek dari node N. Kedua A, Kuningan dengan tarif 1000. Ketiga B, Kepala Batu
dengan tarif 1.500, ke 4C dengan C Cawang dengan tarif 3.000, ke 5D Casablanca dengan tarif 1.000, ke 6E Tebet dengan tarif 1.500, ke 7F Bukit Duri dengan tarif 2.500, ke 8D adalah tujuan heuristik Manggarai dengan titik 0, dan ke 8H Carawang dengan tarif 2.000. Selanjutnya, simpul dengan tanda kotak menyatakan bahwa simpul tersebut berada di close atau pernah terpilih sebagai base node. Sedangkan simpul tanpa tanda kotak menyatakan simpul yang berada di open. Nah, berarti simpul yang ditandai dengan tanda kotak itu berarti adalah close. Berikut adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah jalur angkut yang terdapat pada gambar di atas. Langkah pertama, open berisi satu simpul yaitu S. Nah, ini dengan modenya dan ditandai dengan kotak, berarti ini adalah close. Maka S jadi simbol terbaik dan dipindah ke close. Kemudian, bangkitkan semua suksesor S, yaitu A, B, C. Karena ketiga suksesor belum ada di open maupun close, maka kelimanya dimasukkan ke open. Langkah pertama menghasilkan open sama dengan ABC atau jalur yang dibuka A, B, C, dan close atau jalur yang ditutup sama dengan S. Jadi, yang ditandai dengan tanda kotak ini adalah jalur yang telah ditutup. Langkah kedua, A dengan biaya terkecil yaitu F, yaitu nilai terendah A sama dengan estimasi jarak terdekat dengan tarif 1.000. Terpilih sebagai simpul terbaik dan dipindahkan ke close. Selanjutnya, semua suksesor A dibangkitkan, yaitu H dan D. Jadi, suksesor A ini telah dikunci, di close, dan dibuka estimasi baru, yaitu A dan D. Karena keduanya belum ada di open dan close, maka keduanya dimasukkan ke open, dan langkah kedua menghasilkan open B, C, D, dan H, atau jalur yang dibuka B, C, D, dan H, dan jalur yang ditutup adalah dua jalur yaitu S dan A yang ditandai dengan tanda kotak. Langkah ketiga, D dengan biaya terkecil yaitu nilai terendah D sama dengan estimasi jarak terdekat D sama dengan tarifnya 1. Terpilih sebagai simpul terbaik dan dipindahkan ke close. Selanjutnya, semua suksesor D dibangkitkan yaitu B dan F. Jadi suksesor D ini dibangkitkan estimasinya, jalurnya yaitu B dan F. Karena F belum ada di open dan close, maka F dimasukkan ke open karena hanya menghitung biaya perkiraan A. Maka biaya perkiraan dari S ke B atau biaya perkiraan dari S ke B melalui A dan B berbeda, yaitu A, estimasi jarak terdekat dengan tarif 1.000, maka parent dari B perlu diubah yaitu D. Langkah ketiga menghasilkan open B, C, H, dan F, yaitu jalur terbuka B, C, H, dan F, dan jalur tertutup close S, A, dan D. S, A, dan D yang telah ditandai dengan tanda kotak. Langkah keempat, B dengan biaya terkecil yaitu B yaitu nilai terendah B sama dengan estimasi jarak terdekat dengan tarif 1.500. Terpilih sebagai simpul terbaik dan dipindahkan ke close. Selanjutnya, semua suksesor B dibangkitkan yaitu E. Karena E belum ada di open dan close, maka E dimasukkan ke open. Nah, estimasi B, suksesor B ini diaktifkan, jalurnya yaitu E.
Langkah ini menghasilkan open CEFH yang berupa jalurnya terbuka CEFH dan jalur yang ditutup close SABD yang ditandai dengan kotak. Nah, langkah kelima, E dengan biaya terkecil, yaitu nilai terendah E sama dengan estimasi jarak terdekat E dengan tarif 1.500 terpilih sebagai simpul terbaik dan dipindahkan ke close. Selanjutnya, semua suksesor E dibangkitkan, yaitu C dan F. Kedua suksesor ini sudah ada di open, karena hanya menghitung biaya perkiraan H, maka biaya perkiraan dari S ke C atau biaya perkiraan dari S ke C melalui E adalah sama, yaitu H, estimasi jarak terdekat C sama dengan 3.000. Oleh karena itu, parent dari C tidak perlu diubah lagi. Langkah ini menghasilkan open CFH, yaitu jalur terbuka C, F, dan H, dan close S, B, D, dan E. S, B, D, dan E, yaitu jalur tertutup. Langkah keenam, E dengan biaya terkecil, yaitu nilai terendah E sama dengan estimasi jarak terdekat E dengan tarif 1.500 terpilih sebagai simpul terbaik dan dipindahkan ke close. Selanjutnya, semua suksesor E dibangkitkan, yaitu C dan F. Kedua suksesor ini sudah ada di open, karena biaya perkiraan dari S ke C atau biaya perkiraan dari S ke C melalui E adalah sama, yaitu H sama dengan estimasi jarak terdekatnya sama dengan 30. Oleh karena itu, parent dari C tidak perlu diubah lagi. Sedangkan biaya perkiraan dari D ke F atau biaya perkiraan dari E ke F berbeda, yaitu H, estimasi jarak terdekat B 1.500. Maka, parent dari F perlu diubah, yaitu E. Maka parent dari F perlu diubah, yaitu E. Langkah ini menghasilkan open C, H, dan G, yaitu jalur yang terbuka C, H, dan G. C, H, dan G. Dan jalur yang tertutup atau close, yaitu S, A, B, D, E, F, yaitu jalur S, A, B, D, E, F, dan G. Inilah jalur yang ditandai dengan tanda kotak dan telah ditutup close. Langkah berikutnya, G dengan biaya terkecil terpilih sebagai simpul terbaik karena simpul terbaik tersebut adalah goal. Berarti solusi telah ditemukan. Hasil penelusuran menghasilkan rute S, A, B, D, E, F, G dengan total jarak 14 km. Rute yang dihasilkan ini bukan rute terpendek karena masih ada rute lain yang terpendek, yaitu S, C, G dengan total jarak 4,4 km. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Nama saya Valentino Awi, saya akan menjelaskan metode algoritma A-star pada heuristic search. Metode ini mirip dengan metode best first search, namun terdapat perkiraan biaya atau cost yang menjadi pembeda kedua metode tersebut. Pada contoh kasus ini terdapat tujuan, yaitu halaman belakang yang dimulai dari pagar. Pada sebelah kanan terdapat perkiraan cost. Rumus dari metode A-star adalah cost yang kita butuhkan ditambah dengan perkiraan cost. Kita lihat pada gambar. Pada pagar ke halaman depan membutuhkan cost atau biaya 2, dari halaman depan ke pintu depan 3. Lalu pada pintu depan terdapat 3 jalur, yang dimana jalur dengan cost paling rendah adalah ke ruang tamu. Jika kita bandingkan cost yang kita butuhkan ditambah dengan perkiraan cost, yaitu pada jalur ruang tamu lebih rendah. Jadi 2 tambah 3 tambah 2 adalah 7.
Lalu perkiraan kos ruang tamu ke halaman belakang adalah 20. Lalu dijumlahkan, maka hasilnya 27, yang dimana lebih rendah daripada gudang ataupun kamar 1. Lalu selanjutnya dari ruang tamu ke dapur. Lalu pada dapur terdapat 2 jalur ke toilet 3 atau pintu belakang. Jika kita jumlahkan lagi, kos terendah yaitu pintu belakang. Kita jumlahkan kembali dari pagar, yaitu 2 tambah 3, 5, 3 tambah 2, 2 tambah 3, 5, pintu depan ke ruang tamu tambah 2, 7, lalu ruang tamu ke dapur tambah 10, 17, lalu dapur ke pintu belakang 7, yaitu 24. Perkiraan kos dari pintu belakang 8 dibandingkan dengan toilet 3 10, maka kita memilih pintu belakang. Begitulah rumus dari metode A-Star. Ini adalah beberapa jalur lain yang dimana jika kita lihat, kos terendah adalah seperti jalur tadi, yaitu 24. Sedangkan kos lain masih lebih tinggi. Begitulah penjelasan dari saya tentang metode A-Star pada heuristic search. Terima kasih.